bersama saya Nisa Fitri. Kali ini dalam keadaan yang berbeda. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang ternyata kehamilan itu bisa bermasalah ya. Saya punya saya pernah hamil anak pertama, itu alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba yang kedua saya qadarullah ya, insiden. Jadi gini, seminggu yang lalu saya tuh ngerasain mual-mual, terus makannya milih, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, terus nggak mau ada bau-bau bawang juga ya. Jadi makannya cuman ubi rebus, terus buah, terus susu kambing waktu itu ya. Jadi kerjanya seperti biasa, saya kerja kebetulan full day ya, dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Tapi kerjanya santai banget, duduk-duduk aja kayak gitu. Terus tiba-tiba hari Senin kemarin, 3 hari yang lalu, saya ngeflag. Mikirnya kalau ngeflag itu mungkin karena kecapean ya, tapi kata suami, ini nggak bisa dibiarin, ini harus dicek ke dokter. Jadi pertama, karena kita nganggapnya itu hal yang sepele, saya nganggapnya hal yang sepele, jadi kata saya, ke bidan aja lah Bi. Terus diantarin ke bidan ya. Tiba-tiba pas bilang ke bidan, saya mengalami flagnya juga bukan bercak-bercak sedikit kayak gitu, tapi bercaknya banyak banget. Jadi kata bidan, oh ini nggak bisa Bu, kalau kita cuman periksanya dari luar aja. Jadi ibu harus USG, harus ke dokter biar kita sama-sama senang lihat dalamnya, biar aman Bu. Jadi nggak jadi, kita nggak diterima di bidan. Terus kita cari dokter yang memang kalau bisa dokter kandungan kayak gitu. Dan kita kan udah punya pengalaman tuh, anak pertama kita harus USG-nya ke dokter siapa, terus kita harus USG-nya kemana, jadi kita udah tahu kayak gitu. Terus tiba-tiba sorenya semua dokter itu nggak buka, prakteknya nggak buka, jadi bukanya jam 7 malam. Akhirnya jam 7 malam itu kita ke rumah sakit ibu dan anak. Di situ kita udah biasa ketemu dokter yang senior ya. Jadi jam 9 malam itu kita USG. Ternyata di hasil USG-nya dibilangan di situ gejalanya ngeflag, terus pinggang juga agak nyeri sedikit. Saya kan parnoan ya, dengar teman-teman suami itu dia keguguran hanya ngeflag sedikit, terus nggak ada sakit-sakitnya, tiba-tiba udah keguguran gitu. Jadi saya bilang bahwa saya ngeflag dan saya nggak pernah jatuh, nggak pernah apa. Terus pas di USG hasilnya itu tuh. Nah, hasilnya itu ternyata terdapat pendarahan di rahim. Terus selain pendarahan di rahim juga dia udah gejala keguguran kayak gitu, gejala keguguran karena mengalami kontraksinya itu pas ditanya kenapa Dok kok bisa ada kontraksi kayak gitu, terus dijawab aja sama dokternya, katanya ini kecapean, jadi nggak bisa ditoleransi kata dokter. Kalau mau bayinya itu kuat dan bisa berkembang dengan baik, ibu harus bed rest, ibu harus bed rest selama 5 hari, lebih dari 5 hari juga nggak apa-apa, lebih bagus. Terus dikasih obat penguat janin dengan dosis yang sangat tinggi, kemudian dikasih vitamin juga, dikasih asam folat, terus dikasih pengencer darah biar nggak sering pusing. Saya kan bilang sering pusing terus mual. Nah, dikasih obat pengencer darah. Jadi obatnya 3 macam. Pertama penguat janin, itu dengan dosis yang sangat tinggi karena janinnya itu udah bermasalah. Kemudian asam folat,
dan ketiga pengecer darah kayak gitu. Jadi uh, kita ada syukurnya kayak gitu. Kita bersyukurnya alhamdulillah bayinya itu masih berdetak jantungnya, alhamdulillah masih hidup dan bisa berkembang kayak gitu. Kita kirain itu udah pikirannya udah buruk banget, jadi alhamdulillah banget. Jadi detak jantungnya itu masih normal, jadi saya harus bed rest kayak gitu. Terus besoknya tanpa pikir panjang saya memang benar-benar harus bed rest, di tempat tidur, ngapa-ngapain di tempat tidur, makan di tempat tidur, terus istirahat. Karena lagi online juga, jadi saya ngajarnya juga dari atas tempat tidur semampu saya. Nggak melakukan aktivitas apapun kecuali ke WC, terus ambil wudhu dan sholat itu pun dengan tenaga yang seadanya ya. Tapi alhamdulillah semuanya dijalankan dengan baik. Kerjasama dengan suami itu sangat penting ya. Suami saya alhamdulillah semuanya support dan nggak ngapa-ngapain, makanan pun disiapin di kamar, kemudian apa-apa disiapin. Anak pertama saya dihandle sama pengasuh saya, alhamdulillah pengasuh saya juga intens banget ya, ngasih makanan, terus ngurus anak saya, alhamdulillah semuanya. Jadi tip bed rest dari saya, yang pertama kita kondisikan hati kita dulu. Hati kita itu harus siap ya. Pertama hati kita harus siap, mikir aja bahwa semua ini adalah qadarullah, maunya Allah kayak gitu, maunya Allah. Alhamdulillah kita bisa Allah istirahatkan dalam beberapa waktu yang memang dengan kondisi yang sangat darurat ya. Kemudian jangan lupa selama bed rest itu kan pasti bosen ya kan. Kita lakukan aja hal-hal yang kreatif, misalnya baca buku, terus nyari ilmu di video-video YouTube tuh kan banyak ya. Kemudian kita bisa tilawah juga, dan kita bisa juga banyak berzikir kayak gitu ya. Zikirnya itu bebas banget maksudnya ya kan. Nggak ada waktu lihat atas plafon. Nah zikir banyak-banyak kalau nggak tilawah. Terus bisa murojaah hafalan juga. Kalau saya sambil ngajar juga ya kan, alhamdulillah semuanya terhandle dengan baik. Kemudian kondisikan kamar itu senyaman mungkin. Kalau kamarnya nggak nyaman kan kita nggak mungkin bisa istirahat total, karena bed rest itu bener-bener total di atas tempat tidur, nggak ngelakuin apa-apa, terus nggak boleh stres juga. Dan alhamdulillah udah 2 hari saya bed rest, cuman kalau lagi duduk itu pusingnya itu masih berasa banget ya kan. Kemudian asupan gizinya juga harus bagus, dan kita harus menikmati apapun yang Allah berikan seperti itu. Semangat ya para ibu hamil, kita bisa kok melewatinya insya Allah. Banyak teman-teman kita yang udah berhasil melewati bed rest dan alhamdulillah lahir dengan selamat.